Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan menentukan nilai daripada cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B, di mana rumus ini diperoleh pada pertemuan sebelumnya. Kemudian cos A kurang B itu sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Nah, pertemuan kali ini kita akan menentukan nilai daripada cos A tambah B dan cos A kurang B. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal yang pertama. Diketahui tangan A 3/4 dan tangan B 8/15. Dengan sudut A lancip dan sudut B berada di kuadran ketiga. Tentukan nilai cos A tambah B dan cos A kurang B. Kita lihat penyelesaiannya. Sudut A lancip berarti X dan Y-nya positif. Tangan A itu berarti 3/4. Dengan demikian Y-nya 4 berarti Y-nya 3, X-nya adalah 4. Kemudian untuk menentukan R-nya kita gunakan dalil Pitagoras. Akar dari Y kuadrat ditambah X kuadrat. Y-nya adalah 3/2, X-nya adalah 4, maka akan diperoleh 4/2. 3/2 ditambah 4/2 sama dengan akar dari 25. Akarnya 25 tidak lain adalah 5. Itu berarti R-nya. Sehingga dengan demikian kita bisa menentukan sinus A sama dengan Y per R, berarti 3/5. Kemudian cos A adalah X per R, maka dengan demikian cos A-nya adalah 4/5. Untuk sudut D yang berada di kuadran ketiga, itu berarti X dan Y-nya bernilai negatif. Jadi tangan B sama dengan 8/15 bisa ditulis min 8/-15. Maka dengan demikian Y-nya berarti min 8 dan X-nya berarti min 15. Untuk menentukan R-nya maka kita gunakan dalil Pitagoras, yaitu min 8/2 ditambah min 15/2 itu akan diperoleh 289. Akarnya itu sama dengan 17. Sehingga dengan demikian maka sin B akan diperoleh min 8/17 karena Y-nya minus. Kemudian cos B min 15/17. Maka untuk menjawab pertanyaan A, cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Cos A-nya Anda ganti, yaitu 4/5, cos B-nya min 15/17, ini kurang tetap kurang. Sin A-nya kita ganti 3/5 dan sinus B-nya kita ganti min 8/17. Tinggal ini dikalikan biasa, 4 dikali min 15 itu diperoleh min 60, untuk penyebutnya 5 kali 17 itu 85. Kemudian min 3 dikali min 8 untuk pembilang positif 24, untuk penyebut 5 kali 17 85. Selanjutnya min 60 ditambah 24 maka hasilnya adalah min 36/65. Untuk B-nya cos A kurang B akan diperoleh cos A cos B ditambah sin A sin B. Cos A-nya adalah 4/5, cos B-nya min 15/17, ini ditambah karena ini kurang ya. Sin A-nya 3/5, sin B-nya min 8/17. Sama dengan tadi akan diperoleh min 60/85 dikurang, karena ini positif 3, ini min 8, maka diperoleh min 24. Min 60/85 dikurang 24/85 itu akan diperoleh min 84/85. Kita lanjut contoh kedua. Tentukan nilai cos 35 derajat kali cos 20 derajat dikurang sin 35 derajat sin 20 derajat. Kita lihat penyelesaiannya. Kalau kita lihat cos baru kurang sin berarti cosnya kalau begitu rumusnya ditambah. Sebagai A adalah 35 derajat dan sebagai B adalah 20 derajat.
Sehingga dengan demikian akan diperoleh cos 35 derajat ditambah 20 derajat itu sama dengan cos 55 derajat. Itu untuk soal contoh 2. Kita lanjut contoh yang ketiga. Sederhanakan bentuk dari cos 60 derajat ditambah X dikurang cos 60 derajat dikurang X. Kita uraikan satu-satu. Cos 60 derajat ditambah X akan menjadi cos 60 derajat dikali cos X ditambah menjadi kurang sin 60 derajat kali sin X. Ini kurang, tetap kurang. Untuk cos 60 derajat kurang X akan menjadi cos 60 derajat kali cos X. Ini kurang menjadi tambah sin 60 derajat kali sin X. Kemudian cos 60 derajat kita hitung itu sama dengan 1/2 kali cos X menjadi 1/2 cos X. Kurang, ini kurang, sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3 kali sin X, karena ini sin X. Ini kurang, tetap kurang, cos 60 derajat 1/2, ini cos X nya tetap, ditambah, karena ini tambah, sin 60 derajat itu 1/2 akar 3 kali sin X, karena ini sin X. Selanjutnya 1/2 cos X dikurang 1/2 cos X, maka akan habis. Tinggal min 1/2 akar 3 sin X dikurang 1/2 akar 3 sin X. Nah ini dia. Min 1/2 akar 3 sin X, min 1/2 akar 3 sin X akan diperoleh min akar 3 sin X. Saya kira jelas ya. Kita lihat contoh yang keempat. Pada segitiga siku-siku berlaku cos A kali cos B sama dengan 1/2. Nah, segitiganya ini siku-sikunya berarti di C ya. Karena tidak mungkin di A dan di B. Sebab jika di A siku-sikunya maka cos 90 derajat jadinya 0. Maka tidak mungkin dia bernilai setengah. Dengan demikian maka segitiga siku-siku ini dia siku-sikunya berada di C. Oke, kita lihat. Tentukan nilai cos A kurang B. Dalam sebuah segitiga, jumlah sudutnya A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Karena siku-sikunya di C, maka bisa diganti 90 derajat. 90 derajatnya pindah ke kanan, maka akan diperoleh A tambah B sama dengan 90 derajat. Yaitu 180 derajat dikurang 90 derajat, didapat 90 derajat. Kedua ruas dikoskan. Cos A tambah B sama dengan cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu nilainya 0. Di ruas kiri kita uraikan dengan menggunakan rumus yang ada tadi, yaitu cos A cos B dikurang, karena ini tambah, sin A sin B. Cos 90 derajat nilainya 0. Dalam soal diketahui bahwa cos A cos B nilainya 1/2. Nah ini dia. Ini dikurang, tetap dikurang, sin A sin B tetap sama dengan 0. 1/2 dikurang sin A sin B sama dengan 0, maka sin A kali sin B nya sama dengan 1/2. Saya kira jelas. Kemudian kita dapat menentukan nilai dari cos A kurang B, yaitu rumusnya cos A cos B tambah, karena ini kurang maka menjadi tambah, sin A sin B. Cos A cos B nilainya sudah ada tadi, yaitu 1/2. Sin A sin B nilainya juga 1/2. Sehingga 1/2 ditambah 1/2 maka jawabannya 1. Oke, saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Diketahui cos A tambah B sama dengan 2 cos A kurang B. Buktikan bahwa tangan A kali tangan B sama dengan min 1/3. Oke, kita lihat buktinya. Kita uraikan ini soal. Cos A tambah B sama dengan 2 cos A kurang B. Kita uraikan ruas kiri dan juga kita uraikan ruas kanan dengan menggunakan rumus yang ada. Cos A tambah B akan menjadi cos A cos B dikurang, nah ini ya, sin A sin B. Sama dengan ada 2, tetap 2. Cos A kurang B akan menjadi cos A cos B tambah, karena ini kurang, sin A sin B. Duanya bisa Anda kali masuk sehingga akan diperoleh ruas kiri tidak mengalami perubahan, ruas kanan duanya dikali masuk diperoleh 2 cos A cos B, ini dikali masuk ditambah 2 sin A sin B.
Untuk cos A cos B disatukan ke kiri, sedangkan sin A sin B disatukan ke kanan. Maka 2 cos A cos B akan menjadi min 2 cos A cos B, karena dia pindah ke kiri. Ini tidak pindah, dikumpulkan. Min sin A sin B pindah ke kanan, diperoleh positif sin A sin B. Cos A cos B dikurang 2 cos A cos B akan diperoleh min cos A cos B. Nah ini dia. Sedangkan di ruas kanan 2 sin A sin B ditambah sin A sin B atau 1 sin A sin B sama dengan 3 sin A sin B. Cara penulisannya diputar, dibalik dulu, ditukar saja tempatnya. Akan menjadi 3 sin A sin B sama dengan min cos A cos B. Kedua ruas dibagi dengan cos A cos B. Maka yang di ruas kanan akan menjadi min 1. Sedangkan di ruas kiri 3 sin A sin B per cos A cos B. Sin A per cos A akan diperoleh tangan A. Sin B per cos B akan diperoleh tangan B. Sehingga di ruas kiri akan menjadi 3 tangan A kali tangan B sama dengan min 1. Dengan demikian, kedua ruas kita bagi 3 supaya diperoleh tangan A tangan B. Maka dengan demikian tangan A kali tangan B sama dengan min 1/3. Jadi terbukti. Saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu latihan soal. Tolong dikerja soal-soal ini supaya kalian tambah mahir dalam menggunakan jumlah dan selisih dua sudut untuk kosinusnya. Perlu diketahui bahwa setiap soal ini saya lengkapi dengan kunci jawaban. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan yang ke-8, insya Allah kita akan menentukan nilai-nilai jumlah dan selisih dua sudut untuk sinusnya. Oke, saya kira pertemuan ini sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.